Sobat GTK dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama Bunda cantik yang luar biasa. Beliau Bunda Dr. Randa Supatmi MPD, merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Magetan. Mau tahu perkenalan lebih lanjut dengan beliau? Mari kita saksikan obrolan siang kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Supatmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri, Mas Erwin. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya. Sehat, harus sehat. Harus sehat, betul, Bunda. Baik Bunda, ini kita Sobat GTK dan para pemirsa pengen lebih mengenal Bunda Supatmi yang luar biasa ini ya. Biasa di luar. Baik. Bunda, mohon izin bisa menceritakan lebih jauh tentang profil Bunda dan mungkin latar belakang Bunda sebagai baik seorang guru, seorang ibu maupun sebagai kepala sekolah. Ya, perkenalan dulu, semuanya sudah kenal namanya ya, sudah disebutkan tadi sama Bu Fitri, suami Bapak Kiai Haji Mansur Abdullah MPDI. Kemudian kami menikah pada tanggal 5 September 1991. Ya, kami diberi kepercayaan untuk memiliki 4 anak dengan imbang karena cewek-cewek, cowok-cowok. Jadi ceweknya di depan. Alhamdulillah dengan 4 anak yang pertama alhamdulillah sudah kerja. Ya. Kemudian juga sudah menikah, sudah punya anak 2. Kemudian yang kedua juga sudah menikah. Sekarang ini lagi menempuh S3 di UGM yang kedua. Nanti sekaligus juga di sana mungkin insya Allah kerjanya karena diminta pihak kampus. Terus juga sudah nikah, punya anak 1. Yang laki-laki masih single semua. Yang bontot juga masih kuliah di UGM sastra Arab sama dengan kakaknya dulu di sana juga sastra Arab. Itu dari anak. Kemudian latar belakang keluarga. Sebenarnya saya itu sangat bersyukur. Tidak pernah terbayangkan dengan apa dulu itu saya itu awalnya anaknya petani dari kaki gunung, ibu saya pedagang sambil bertani. Kemudian apa ya, dulu waktu di SD itu memang saya nanti dikemas ya Mbak ya. Di SD itu saya pernah, saya sejak SD itu maksudnya sudah punya cita-cita jadi guru. Karena saat itu ada kakak kelas saya itu dulu sekolah SPG kalau tidak salah, saya masih ingat. Itu kalau mau berangkat sekolah ke SPG itu jalannya itu kok apa ya, demes, nggak pantes, terus apa istilahnya, kalau sekarang namanya attitude-nya bagus, terus aku kok pingin tuh besok juga sekolah jadi guru, pengen jadi guru seperti mbaknya itu gitu. Saya memang sejak kecil sudah cita-cita seperti itu. Nah, alhamdulillah meskipun orang tua itu bukan orang tua pendidikan ya Mbak, tapi secara finansial sangat mendukung ya. Jadi meskipun dulu itu mungkin kalau masa penjara sudah beda, masa saya itu dulu sekolah itu kayak malah samben. Yang utama itu membantu orang tua. Jadi setiap hari pekerjaan saya itu bangun pagi jam 3:30, kadang ya jam 4 itu sudah harus bekerja, mengerjakan pekerjaan, memulai nyapu dalam, karena kebetulan saya anak pertama, menyapu lantai rumah, lantai halaman depan, kemudian nyuci apa kura-kura, baru berangkat sekolah. Nanti pulang sekolah, makan, sholat, istirahat bentar, budak ke sawah sampai asar. Seperti itu rutinitas. Jadi alhamdulillah ketika sekarang saya begini ini dengan latar belakang yang seperti itu luar biasa. Jadi Allah memberikan kemenangan yang luar biasa yang tidak pernah saya bayangkan, dan itu juga merupakan anugerah yang tidak terhingga bagi saya. Begitupun dengan latar belakang suami saya juga anaknya petani biasa. Tapi alhamdulillah juga malah justru suami saya dulu begitu tes ASN itu PNS itu sekali diterima, dan semua keluarganya seperti itu, sekali diterima. Dan sekolah itu juga dengan biaya yang pas-pasan, sama ya sama suami saya sama.
dengan latar belakang seperti itu, kami menanamkan kepada anak-anak bahwa pendidikan bahwa yang akan mengangkat martabat kita itu hanya satu, pendidikan, tidak ada yang lain, bukan harta benda, bukan fisik, bukan apa, hanya pendidikan. Jadi kalau pengen kita itu meningkatkan martabat, ya mari kita tingkatkan pendidikan dengan cara apapun. Jadi pendidikan adalah nomor satu bagi kami di keluarga kami. Makanya keluarga kami hampir semuanya di bidang pendidikan. Jadi anak saya dosen, mantu saya dosen, hanya yang mantu kedua ini pengusaha beda. Tapi ya mendukung istrinya nanti juga akan di bidang pendidikan. Okay. Kami juga istilahnya apa ya Mbak, pernah ada pernyataan di banyak-banyak ahli mengatakan ya, kesuksesan itu tidak diukur dengan bahwa Anda adalah dokter, Anda insinyur, tidak, tetapi ya itulah kesuksesan hidup itu ketika kita bisa mengamalkan ilmu kita ke tempat yang tepat dan itu bermanfaat bagi banyak orang. Jadi seperti itu yang melatar belakangi kami sehingga kami memilih ini di bidang pendidikan. Ya. Alhamdulillah kebetulan keluarga juga di dunia pendidikan. Iya, iya. Dan itu mungkin bisa diceritakan Bunda, apa yang membuat tertarik Bunda, kenapa memilih pendidikan atau apa yang bisa terbersit untuk bergelut di dunia pendidikan? Ya, latar belakang kami kebetulan juga sama ya. Kami satu keluarga punya visi yang sama bahwa melalui pendidikan ini ilmu kita itu hidup terus. Jadi ilmu kita itu akan diamalkan dan itu akan hidup karena dengan murid kita yang pertama sampai murid kita yang terakhir, dan itu nanti ketika murid-murid ini juga melanjutkan kita di dunia pendidikan, itu ilmu kita akan terus diamalkan dan berkembang sampai kita nanti di alam akhirat itu ilmu kita masih dipakai. Ya meskipun itu bukan ilmu agama ya, misalkan saya kan juga ilmu umum, tetapi ketika ilmu itu digunakan bermanfaat dan bisa mendukung ibadah, itu saya yakin itu tetap ada nilai ibadahnya tersendiri. Dan di dunia pendidikan itu gini Mbak, yang kita hadapi itu bermacam-macam latar belakang dari para siswa. Kadang-kadang menjelaskan mesti ngalami juga. Kadang-kadang kita jengkel, kadang-kadang kita ngeluh, kadang-kadang kita merasa apa ya, jenuh dengan sikap anak-anak. Tapi di satu sisi kita juga selalu gembira ketika tingkah anak-anak itu lucu dan itu akan berganti setiap tahun. Itu membuat kita terhibur dan membuat kita apa ya, merasa tidak bosan. Karena yang kita hadapi setiap tahun berubah dan anak-anak ini tingkahnya meskipun kadang megel itu ya lucu. Dan untuk yang megel itu saya juga ingat pepatah mengatakan bahwa jangan sampai kau membenci kepada sesuatu yang dengan kebencian yang luar biasa, karena siapa tahu dari yang kamu benci itu nanti akan menuntun kamu ke surga. Itu saya kalau sudah seperti itu saya merinding, karena kita tidak tahu bahwa anak-anak yang ketika di SMP itu mungkin dicap nakal, dicap anak yang, tapi nanti ternyata ketika sudah kuliah atau sudah saya menjadi anak yang berubah baik, berprestasi, dan itu sering kita jumpai. Anak-anak itu sering datang ya, alumni datang, "Loh Bu, saya dulu pernah dihukum, saya dulu di ini." Ternyata mereka menjadi anak sukses dan mereka juga mengakui seandainya dulu Bapak Ibu guru itu tidak tegas, tidak keras kepada saya, mungkin saya tidak bisa seperti ini. Iya, betul seperti itu. Dan itu membuat kami puas. Apa ya, kepuasan batin yang tidak bisa didapatkan dari tempat lain. Ya, karena juga anak-anak kami merasa, oh ternyata anak-anak ini juga meskipun dulu mungkin nggak ini ya, nggak ketika kita nasihati mungkin mereka pegel juga, tapi nyatanya ketika sudah dewasa sudah bisa mikir, oh ternyata apa yang dikatakan Bapak Ibu guru itu betul, dan hasilnya seperti yang sekarang saya rasakan. Kadang sekolah-sekolahan bawa seragam, ya, seragam kebanggaannya gitu ya, jadi itu juga kita senang. Terima kasih Bunda. Dan sosok Bunda Supatni sebagai seorang kepala sekolah ini bisa diceritakan Bu, perjalanan karirnya mulai dari mungkin mengenyam pendidikan, kemudian dari SD, SMP, SMP, bahkan perguruan tinggi, kemudian pendidikan perguruan tingginya. Ya Mbak, saya sejak SD, sejak TK ya, dulu TK, sejak TK, SD, SMP, SMA itu negeri. Jadi SDN
SDN Negeri Jero Kandang, SMPN 1 Pelausan saya dulu Pelausan, terus SMA N1 Magetan, tapi dulu belum SMA N1, baru SMA Negeri Magetan itu, karena baru satu-satunya. Itu terus saya habis itu gini Mbak, orang tua itu mengalami bangkrut waktu saya di SMA kelas 2. Akhirnya waktu mau kuliah di kelas 3 itu belum pulih Mbak. Bangkrut itu ternyata lebih sakit daripada orang miskin sebelumnya misalkan gitu. Jadi orang bangkrut itu luar biasa sakitnya. Saat itu teman-teman satu kelas tuh, ayo Mbak cepet daftar, hanya 15.000 aja loh di kolektif didaftarkan sekolah, kita daftar bareng-bareng. Ya Allah Mbak, kok 15.000, 1.000 aja saat ini saya nggak punya. Jadi saya lulus SMA itu tidak kuliah, saya kerja di Surabaya 1 tahun. Ibu saya hijrah ke Jakarta, juga dilanjutkan pedagang kaki 5. Saya itu sebelum ke Surabaya, ini kan bisa ya Mbak saya ceritakan, sebelum ke Surabaya kerja itu saya di rumah itu sampai saya itu pernah bekerja itu menganyam besek, itu kan daerah gunung itu besek ya Mbak. Saya nganyam itu, dan saya itu di rumah itu ditinggal sama mbah saya sama adik saya. Nah itu saya untuk makan itu dari itu, karena orang tua saya di Jakarta belum boleh. Baru sekitar setengah tahun itu baru bisa kirim uang orang tua saya. Terus saya bekerja ke Surabaya. Saat di Surabaya baru setahun itu terus orang tua saya gini, kalau pengen kuliah insya Allah ibu sudah bisa, silakan kuliah tapi dekat-dekat rumah saja sambil nunggu adiknya dan mbaknya. Terus saya kuliah di PGRI Madiun, ya. Terus lulus 1990, ya. Terus saya lulus 1990 itu langsung nikah 91-nya, karena dulu mbak saya itu mikirnya gini, dong kena lulus ndang rabi, soalnya itu nyelot elek gitu, rabi dhisik pekerjaan di Pirang, kalau kayak manut saja. Akhirnya nikah dulu, terus punya anak satu pindah di KPR itu, ya, jadi pindah di KPR karena bapaknya di SMK BPN lebih dekat, terus saya masih nganggur saat itu. Tiba-tiba suatu saat itu saya didatangi guru SMK Yoso, tapi dulu namanya masih STM Yoso, Pak Suroso yang mantan Kabidikdas, itu kan teman saya dikit, beliau lektur, saya bahasa Indonesia. Tiba-tiba suatu siang datang, Bu, mulang nih Yoso ya, soalnya guru ini bahasa Indonesia barabi ke mayu, maksudnya kayak barabi gak melebunnya gitu loh. Dia Pak, mboten apa-apa selubu soalnya ikat ujian kayak guru ini rene. Akhirnya saya begitu masuk tuh ngajar kelas 3 Mbak, padahal penjenengan pengalaman STM waktu itu masih ada program Genota, gerakan orang tua asuh yang di istrinya Pak Bambang itu ya, Pak Soeharto. Itu kan yang sekolah di situ sudah brewok-brewok karena harusnya sudah lulus 3 tahun yang lalu, sudah itu baru masuk STM, dan itu angkatan pertama, apalagi yang saya ajar ini kan mulai angkatan pertama langsung kelas 3. Waduh, brewok menakutkan gitu anaknya. Tapi ya akhirnya saya bismillah, ya udah Pak, bismillah dikasih pekerjaan, nggak ngelamar ya, nanti lamarnya buat belakangan. Udah saya gitu, alhamdulillah. Saya juga meskipun saat itu mohon maaf ya, gaji baru 18.000 1 bulan 18.000, ya udah wes pokoknya tak telateni. Anak saya tinggal, kadang-kadang saya kunci Mbak, saya kunci di rumah karena masih tidur, masih bayi. Terus saya tinggal, nanti habis ngajar saya pulang gitu, sampai itu tahun pertama. Tahun kedua itu naik gajinya dari 24, oh saya ingat tahun 3 jadi 34 atau gitu. Terakhir saya diterima di sini gaji saya 52 itu. Terus akhirnya anak saya itu saya tinggali, saya kunci, terus agak besar gitu saya titipkan tangga, nanti kalau nangis ini kuncinya saya titip, saya ngajar. Alhamdulillah sampai 5 tahun di sana honorer. Terus akhirnya tahun 1997 ikut tes ASN, itu saya tesnya 8 kali loh Mbak, tidak hanya sekali. Jadi itu tes ke-8, alhamdulillah terus katut. Waktu itu saya itu ndak gak ngeh lah, gak alah biasanya ra diterima ya gak adalah pengumuman gitu. Tetangga, Bu jenengan ada loh namanya. Kenapa iya Pak Katno dulu guru SMP 3 Parang. Terus saya lihat, oh ya jam 4 gitu saya lihat di dinas, oh ada pengumumannya. Alhamdulillah ya Allah, ternyata ya datang juga. Terus akhirnya 1998 saya diangkat di sini.
angkatannya di SMP. Ya, di SMP 3. Karena saat itu kan menggunakan Kecamatan Karangrejo saya alamatnya. Dan saat itu kan ditukar toh Mbak. Jadi yang Kecamatan Karangrejo di Magetan, yang Magetan di mana pokoknya ditukar-tukar kecamatan. Padahal tempat saya sudah di KPL, alhamdulillah oleh diberi kemudahan dekat. Ya itu terus ya saya di sini ya sesuai dengan apa istilahnya kalian, saya mengajar bahasa Indonesia. Kemudian beberapa tahun, 10 tahun saya di sini itu, kemudian saat itu tiba-tiba apa ditimbali sama teman-teman Wakasek, langsung 10 tahun di sini, terus saya disuruh membantu di Humas, ya di Humas sampai Humas, setelah Humas saya ke Sarpras, setelah Sarpras saya ke kurikulum, apa itu asisten kurikulum. Terus setelah itu bendahara BOS, ya. Jadi ya saya yang belum pernah itu Wakasek kesiswaan, yang belum pernah itu. Ya terus selama 10 tahun saya nggak jadi wali kelas itu membantu kepala sekolah. Terus suatu saat pengawas itu, yaitu tadi suruh saya sama Bu Suci ikut tes KASA. Terus, waduh Pak, lah kita usianya sudah mepet, nggak usah lah, yang muda-muda saja. Terus Pak Karno marah-marah, ya udahlah, sama Bu Suci tetap nggak mau. Terus saya, Bu Suci jangan nggak ngesaknya, aku gak iso naik sepeda motor loh, nanti kayaknya cari persyaratan gimana. Sampai waktu itu saya jadi mau itu, pengawas saya datangi suami saya, Pak tolong istrinya di apa itu diberi motivasi biar mau ikut tes kepala sekolah. Nah, jajal lo toh Bu, pokoknya niatnya melaksanakan tugas dari kepala sekolah. Ya saya kira ya udah nek jenengan ridani saya tak ya matur Pak Karno. Terus saya bilang Pak Karno, Pak saya ditugasi penjenengan ikut tes kepala sekolah, saya akan berangkat dan saya akan berusaha maksimal, tapi saya tidak menjanjikan untuk lolos, saya gitu, tapi saya akan berusaha maksimal. Saya cari apa, kan kebetulan sebelumnya ada Pak Murjo, Pak Arif itu diangkat kepala sekolah, saya minta Pak ini kalau ngisi ini gimana, terus dikasih contoh, saya belajar gitu. Terus tapi sebelum tes kepala sekolah itu 2016 itu saya ikut guru prestasi, terus ya saya juga maksimal Mbak. Saya itu kalau diberi tugas nyumbung ke hasil IP pokoknya saya maksimal, jangan angger maju aja gitu. Saya tetap maksimal, ya sudah semuanya persyaratan saya penuhi sesuai dengan instruksi. Akhirnya alhamdulillah saat itu karena dari 3 kandidat juara 1, 2 itu saya yang paling tua, lainnya masih muda-muda gitu, IT-nya bagus semua lah. Saya kan orang jadul ya, ketika di sini didatangi kan diberitahukan nanti kalau ada yang datang ke sekolah berarti penjenengan termasuk 3 besar. Lah pas kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman Wakasek itu asik guyon itu, kok ada pengawas tapi kok bukan pengawas kita, kok pengawas orang lain. Terus saya ladek, waduh, wacana ini Bu, itu kaitannya guru prestasi. Terus akhirnya yaitu murid dipanggil, salah satu guru semua dipanggil, diwawancari di perpusana sama jurinya lah. Saya dites IT sama Pak saat itu Pak yang Pak siapa itu, yang dokter itu loh, Pak Mas Pati yang sudah purna, Pak Suyoto, Dokter Suyoto itu. Saya dites waktu itu laptop saya pas baru, Windows-nya baru, semuanya baru, akhirnya kalau beda dengan yang lama Mbak. Saya disuruh buka Excel nggak bisa. Disuruh buka Excel. Aduh Pak, kok disuruh buka Excel, ini laptopnya baru, saya gitu. Ya udah, akhirnya itu saya gagalnya di situ. Jadi di IT lah. Saya sudah sekarang dengan waktu itu yang juara 1 dari Sidoarjo, dari Parangdowo, Sidoarjo 1 itu semuanya wah anak muda, IT-nya bagus, guru matematika, terus sama guru apa gitu. Itu saya juara 3. Hanya itu prestasi ya yang paling tinggi, yang lain nggak ada. Terus iya, sekolah. Iya itu terus akhirnya dari modal itu terus saya akhirnya juga ya udah tes saja. Alhamdulillah terus diterima. Tapi saat tes itu juga saya pesimis Mbak. Soalnya saya yang ngetes itu langsung ketuanya dari Solo itu, yang dari Surakarta yang biasa diklat kepala sekolah itu loh. Lainnya itu yang ngetes kan 2, saya 1 tok ketuanya. Baru masuk itu saya sudah gini kan. Begitu duduk di depan beliau, Ibu merasa pantas nggak jadi kepala sekolah? Saya kan bingung jawabnya Mbak, mau jawab pantas itu dikira sombong. Akhirnya, ya menurut saya kurang. Keluar, langsung digutak gitu. Keluar, kenapa kamu nggak pantas datang ke sini? Silakan keluar, saya nggak mau wawancarai. Waduh, aku guyang-guyung, aku menang yang guyang-guyung gitu sih. Oh, ya jangan seperti itu nanti kalau saya bilang pantas dikira sombong. Siapa yang bilang sombong kan situ sendiri.
Saya guyung-guyung, jangan senyum-senyum aja Bu, dilanjutkan tidak? Ya sudah dilanjutkan saya gitu. Aduh, itu ya, aku sih kira, waduh, aku tidak kata soalnya sudah seperti itu sih. Bisa, enggak apa-apa lah, sih penting sudah punya pengalaman. Ya ternyata semua yang ditanya itu seperti yang tes tulis. Jadi saya masih ingat jawaban saya kita tes tulis. Enggak, alhamdulillah tiba-tiba ada pengumuman, oh kok lolos kedua-duanya, ya sudah kita jalani aja. Itu masih ada apa ya? Kami masih belum sama Bu Suci itu kan waktu Pak Joko ya, Pak Joko kepala dinasnya datang ke sini kan dulu kebetulan kepala sini, terus datang ke sini itu gini, Pak, nanti kalau dilantik nggak mau jauh-jauh, saya kan nggak bisa naik sepeda motor saya gitu tuh Bu, saya kan janda gitu. Pokoknya nanti kami kok jauh-jauh nggak usah diangkat saja. Tentu yang lewat Joko kan mantan kepalanya ya, jadi benar. Pokoknya selama saya masih ada nggak mungkin diangkat di jauh, nanti saya usahakan. Alhamdulillah Bu Suci pertama tuh yang diangkat dulu, yang dilantik dulu saya belakang, tapi sebenarnya kan Pak Joko sudah sedo waktu itu. Tapi alhamdulillah saya juga di Sukamoro 2 itu dekat, ya Allah, pertolongan penjenengan ya Allah. Saya sudah bayangkan, pada saya pertama itu sudah mikir di Poncol 2 karena teman-teman yang itu kan di jauh-jauh ya. Tapi kalau di Poncol 2 biar saya pikir-pikir gitu. Alhamdulillah ya Allah didekatkan, terima kasih ya semuanya dipermudah. Iya. Itu terus karena saya di Sukamoro 2 tahun 3 bulan. Selama 2 tahun? 2 tahun 3 bulan. Dan akhirnya kembali ke SMP 3, ya. Alhamdulillah lah. Ya meskipun hanya nanti di sini juga hanya 2 tahun 4 bulan. Ya, 2 tahun 4 bulan. Jadi saya jadi mahasiswa hanya 4 tahun 7 bulan. Ya, tapi alhamdulillah itu pengalaman yang luar biasa, yang jujur tidak pernah saya bayangkan. Hidup saya itu selalu tidak pernah membayangkan, Mbak. Jadi mohon maaf ini cerita saja yang mungkin itu bisa jadi pengalaman. Seperti tadi saya di Yoso tidak pernah lamar, tapi saya diajak. Terus saya itu haji di tahun 2024 itu juga tidak ngira itu yang memberangkatkan jamaah, meskipun nanti kami kan ganti, maksudnya ganti, tapi dibiayai jamaah dulu saya sama suami saya itu. Tidak pernah ngira kalau itu ya nggak tahu panggilan Allah lewat jalan mana saja, ya udah akhirnya kalau kita disuruh berangkat itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya juga. Gitu pun tes kepala sekolah tidak terbayangkan, kita sudah usia 50 lebih loh Mbak, kan nggak mungkin tahu tes kepala sekolah, tetapi ya kalau Allah sudah menghendaki semuanya kan tidak bisa diingkari. Nah itu ya akhirnya kita jalani ya alhamdulillah sampai ini sudah mau menjelang purna akhirnya. Akhirnya sudah mau menjelang purna. Dari perjalanan karir Bunda yang ceritakan tadi, nah menurut Bunda tantangan terbesar dari perjalanan hidup atau karir Bunda ini apa Bunda, dan mungkin cara menghadapinya ini, kiat-kiat menghadapinya ini? Kalau selama masih jadi guru kita tantangan terbesar juga Mbak, saya menghadapi murid untuk mengendalikan emosi itu tantangan terbesar. Soalnya kan kita selaku pendidik itu kalau tidak bisa mengendalikan emosi kan nanti menjadi bumerang bagi kita sendiri. Padahal murid-murid kita itu kalau notabene SMP 3 kan saya dulu guru sini, yang kebanyakan dari kampung ya, meskipun sekolahnya kota, dan anaknya itu memang luar biasa. Pengalaman saya yang paling ini ya, paling istilahnya paling berkesan sampai sekarang nggak lupa, waktu itu saya wali kelas. Nah kebetulan saya punya murid sudah 10 hari atau 1 bulan nggak masuk, akhirnya saya home visit ke rumah. Saya datang ke ibunya itu jualan sayur dikit di depan rumah itu di meja gitu, kaget setiap hari berangkat lo bendinten kayak Buddha lo Bu, masa mboten anu. Nah akhirnya suatu saat anak ini kan dimarahi orang tuanya, ya Allah Bu, anak ini masih kelas 1 loh, masih kelas 1 sudah punya gengnya itu lulusan STM gitu, anak-anak putus sekolah dan sebagainya. Nah suatu saat setelah saya home visit, anak ini kan membuat surat ke saya, itu semua pisau dikeluarkan kepada Bu Supatmi dan Bapak Ibu Guru SMP 3 bajingan dan seterusnya, itu macam-macam diunek nih kabeh, terus astagfirullahaladzim, terus congkel mata indahmu dan seterusnya, macam-macam ancaman itu. Terus saya nangis kok gini, terus akhirnya kepala sekolah saya Bu Parwati itu
gini, waktu itu Bu Parwati kepala sekolah saya, Bu, nggak usah dipikir penjara itu di rumah juga punya anak. Nek penjenengan kok mikir jeru-jeru, kok anaknya gak kopen. Udah dia, aja cuma penjenengan hati-hati. Contohnya kalau mau pulang sekolah, mau naik angkot, tengok kiri kanan. Nanti kalau takutnya ada gengnya. Saat itu kayak mencekam gitu loh, Mbak. Saya tadi itu wakut sekali. Terus apa itu? Akhirnya itu melibatkan kepala desa, cari lu apa tuh ditimbali ke sini. Kebetulan ada suaminya guru itu polisi. Jadi terus anak ini akhirnya kan ketika yang dari desa semua datang, kita juga ada polisi. Nah, yang namanya anak-anak kita kan nggak bermaksud untuk untuk istilahnya menjarakan, tidak lah, cuma ya bagaimana untuk shock terapi. Jadi dari desanya datang, terus lah kok anak ini malah mau bunuh diri, Mbak. Mau bunuh diri itu sudah naik ke stang rumah itu. Nah itu saya saat itu benar-benar apa ya istilahnya merasa takut karena itu tadi ada geng-gengnya itu. Iya, itu yang pengalaman yang sangat sangat sulit dilupakan ya, karena Luar biasa ya Bunda yang disampaikan ceritakan perjalanan karir, kemudian cara menghadapannya luar biasa Bunda. Monggo Mbak Fitri, kalau misalnya mau melihat luar, kita sambil ngomong-ngomong biar santai. Ini Bu Fitri, kan kami kebetulan ini menyiapkan adiwiyata tingkat provinsi. Ya, kami juga sudah menyiapkan lama sebenarnya, ya, tapi yang namanya apa ya sudah dipersiapkan seperti apapun, kadang-kadang masih banyak kekurangan. Salah satunya ini. Jadi ini namanya apa ini? Ini yang ini ya, ini tuh 3-in-1 istilahnya. Jadi ini yang pertama sebagai tralis biar tidak kena kaca. Terus yang kedua pagar lapangan. Sehingga kalau ada bola itu biar tidak ke kaca, makanya sekaligus sebagai tralis, sekaligus sebagai pagar, ya sekaligus untuk tempat tanaman. Jadi yang 3-in-1 karena saya mikir kalau nanti buat pagar jaringan itu kan tidak indah Mbak, makanya biar indah juga persiapan di atas kalian, makanya kita buat teralisnya di luar tidak mepet kaca. Ini semua persiapan iya nasional. provinsi Mbak, masih provinsi. Iya masih provinsi. Nah ini bisa diceritakan kembali prestasi pencapaian yang pernah Bunda paling berkesan itu, bisa diceritakan Bunda? Maksudnya prestasi sekolah toh? Pencapaian ya, dalam hidup, dalam karir. Oh ya, kalau prestasi saya dalam karir tadi sudah ya, hanya itu sampai di prestasi juara 3. Kalau dalam hidup luar biasa, pokoknya yang saya hadapi saat ini itu sudah puncak prestasi saya. Ya, jadi setelah saya apa istilahnya dipercaya untuk menjadi kepala sekolah ini menurut saya puncak prestasi saya. Ya, kemudian kalau di hidup itu saya merasa prestasi saya sudah seorang ibu itu kalau sudah menunaikan tugasnya sampai istilahnya mantul lah cara bahasa Jawa, itu sudah prestasi yang luar biasa ya. Terus juga mendapatkan cucu, alhamdulillah cucu saya sudah 3 lah, itu prestasi saya di dalam hidup yang paling tinggi dan memuaskan lah istilahnya. Karena ternyata mempunyai cucu itu beda dengan mempunyai anak Mbak. Jadi ketika kita datang dari kerja gini capek-capek melihat cucu lucu-lucu, meskipun kadang-kadang juga teriak-teriak, itu rasa capek hilang. Suatu kesenangan. Ya, seneng ya. Kalau tidak ada kita cari. Bunda, ngomong-ngomong masalah karya, ini bisa disampaikan Bunda, karya terbaru mungkin di SMP Negeri 3 Magetan ini, karya atau proyek terbaru Bunda apa ya? Kalau masalah proyek ya masjid ini meskipun hanya melanjutkan tapi luar biasa. Ini masih berlanjut sampai saat ini. Kalau masalah pembangunan fisik lah ya Mbak ya. Jadi ketika saya datang ini tepilannya ini masih semen. Kemudian belum ada plafon, belum ada plafon, terus tempat wudhu juga belum ada, satu baru sedikit. Kemudian partisinya itu hanya meskipun baru sedikit tapi kita sudah bisa yang sebelah sana saja, karena ini kan nanti didahulukan yang atas dulu.
nanti ketika atas sudah selesai mungkin partisinya dilengkapi. Nah, nggih. Sangat nyaman Bun. Nggih. Iya. Iya. Ada target pembangunnya selesai itu berapa tahun Bunda? Sampai hari ini sudah 4 tahun ya, Sudah sudah 4 berjalan tahun 4 ya. tahun. Dulu dimulai dari Bapak Sumino, tetapi wacana ini sebenarnya Bapak Soekarno. Jadi ketika kepala Bapak Soekarno sudah menginginkan bahwa masjid ingin dipindah di lapangan menghadap timur megah gitu, terus terrealisasinya zaman Pak Sumino. Kemudian terus Pak Agus waktu PLT di sini, terus saya melanjutkan ya alhamdulillah sudah seperti ini. Ini sudah kita terus berlanjut selama masih ada dana dan kami terus mencari dana. Mencari donatur Iya, juga. donatur karena memang mandiri, tidak ada bantuan dari pemerintah, sama sekali tidak ada. Mandiri ya. Mandiri. Jadi ya buh pulai pokoknya saya tidak bosan-bosan ya nyebar apa proposal PDF ke teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman kuliah yang bisa diminta ya entah itu dapatnya 1.500.000, 300 kita terima, langsung masuk rekening sekolah. Jadi tidak kan sudah ada rekening sekolahnya. Jadi saya juga tidak malu, tidak untuk diri sendiri, untuk sekolah aja ya udah kita laksanakan. Karena gini, Mbak Fitri, sekolah kami ini kan brandingnya agama salah satunya. Branding keagamaan, maka masjid ini memang sejak dulu itu sudah dicita-citakan semua warga sekolah ini. Jadi Bisa Bapak Ibu guru menampung semua iya siswa ya, bisa Bu, ya? menampung semua siswa. Makanya ya apapun caranya harus jadi. Nah, karena murid kita 800 lebih itu kalau sekali sholat kan nggak muat, makanya dibuat 2 lantai. Nah, selama ini kan masih separuh-separuh, cowok dulu baru cewek. Nah, karena branding kita agama itu tadi untuk menunjangnya masjid ini juga pembiasaan kita itu di agama mulai datang pembiasaan kebudayaan dan agama jadi satu yang piket di depan menyambut anak-anak salaman itu ya itu budaya sekolah juga termasuk agama karena anak dengan guru kan juga harus apa ya istilahnya sebagai rasa tawaduk taatnya itu apa salim di depan itu yang pertama. Yang kedua terlanjutkan sholat duha, habis itu menebalkan tulisan Al-Quran melalui Follow the Land. Ya, jadi kita beli buku, anak-anak itu beli buku yang Al-Qurannya itu titik-titik terus nanti ditebalkan. Jadi juga melemeskan anak bisa nulis Al-Quran dengan bagus karena latihan itu. Terus setelah itu dipandu membaca Al-Quran, dipandu dari pusat oleh guru agama. Melalui speaker kelas semuanya bersama-sama itu yang setelah Follow the Land itu dati membaca untuk hafalan karena nanti di sini ada ekstra tahfidnya. Ekstra tahfid dengan target lulus kelas 9 itu sudah hafal juz 30. Akhirnya nanti kan ada wisuda dan nanti dapat sertifikat yang tanda tangan kepala dinas. Jadi nanti bisa sertifikatnya ini untuk prestasi di SMA. Ya, jadi itu memang branding kami. Jadi ada ekstra tahfidz dan Follow the Land itu yang beda dengan sekolah lain. Kalau sholat duha mungkin semua sekolah mesti, semua sekolah sudah. Tapi kalau yang Follow the Land sama ekstra tahfidz itu mungkin baru beberapa sekolah. Itu yang mungkin lebih dari kami yang kita maksud dengan branding keagamaan. Kami juga ada kegiatan rutin, misalkan 3 bulan sekali ada istighosah doa bersama, atau setiap mau ulangan, mau ujian itu kita juga itu istighosah doa bersama. Biasanya juga parenting itu juga kita programkan mendatangkan ustadz juga. Jadi orang tua selain anak-anak diberi santapan rohani, orang tua juga. Di samping nanti orang tua menerima informasi dari sekolah terkait apa saja lah. Jadi kami rutin itu di agenda di RKI sudah ada untuk parenting ini, sehingga memang diizinkan sama bos kan ada untuk parenting itu kita manfaatkan. Jadi karena branding kita agama maka masjid ini yang kita utamakan. Sungguh menginspirasi. Iya. Dan itu butuh komitmen bersama. Iya, betul. Iya, harus betul, kompak semuanya. Betul. Dan alhamdulillah teman-teman guru itu sejak dulu pertama mau bangun itu diajak menanggung dana bersama-sama itu bersedia. Sampai kemarin terakhir yang mau mengangkat yang atas ini saya juga sudah minta kebersamaan mereka, ya lumayan lah. Jadi alhamdulillah teman-teman juga semangat juga semuanya mendukung lah. Iya, kepedulian tinggi untuk anak-anak. Iya. Karena jujur saja kalau
ngiter ya anak-anak itu untuk sholat itu kalau sampai 2 kali itu kan ya apa istilahnya capek juga lah ya, akhirnya nanti tujuannya biar nanti sekalinya sholat itu sekali aja, tidak 2. Iya. Tidak 2 gelombang sehingga tidak menyusahkan orang lain. Bersama-sama. Anak-anak Siswa dan itu guru iya bisa iya menampung semua. iya alhamdulillah. Bicara inspirasi Bunda, dalam hidup Bunda itu inspirasi terbesar itu dari mana? Dari keluarga, terutama suami. Suami. Iya, terutama suami. Ya serasa suami memangnya. Ya memang ya apa ya? Alhamdulillah itu di keluarga saya itu ada waktu-waktu tertentu yang tidak pasti waktunya, tetapi setiap hari itu ada jaduman istilahnya ya, kalau ngobrol bareng. Jadi kami sudah terbiasa. Kalau saya sama suami itu ngobrol, misalkan menjelang tidur, bangun tidur itu sebelum ngobrol dulu. Kalau sama anak-anak menjelang maghrib, menunggu adzan maghrib besoknya itu, atau nanti menjelang isya itu kita ngobrol. Tapi kalau menjelang isya jarang lah, soalnya kalau menjelang isya itu sudah ada ngaji kan. Kebetulan suami saya punya santri sekitar 60, sehingga nanti ya waktu untuk habis maghrib sama habis isya itu untuk ngaji habis subuh. Tapi menjelang-jelang itu di sela-sela itu kami masih sempat ngobrol. Jadi sudah terbiasa, dan kami sama anak-anak itu, suami saya itu menanamkan gini, anak-anak itu bukan istilahnya bukan barang yang harus manut pada kita, enggak. Jadi anak-anak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi kita biasa debat dengan anak itu. Dan itu bukan berarti kok anak berani sama orang tua, enggak. Mereka diberi kebebasan mengeluarkan pendapat. Dan itu sangat membantu kami. Sangat membantu. Pernah juga anak saya itu mengingatkan gini, Bu, Ibu kalau di sekolah jangan kereng-kereng loh ya Bu. Saya ingatkan Bu, murid itu paling sakit hati itu kalau dijatuhkan di depan temannya. Ibu jangan sampai seperti itulah anak saya laki-laki. Soalnya dipraduli teman-teman nih, jadi ini ini kalau guru ini dijatuhkan di depan teman itu selama hidup nggak bisa lupa, katanya gitu. Ya, jadi kadang-kadang saya untuk menghadapi murid-murid masanya tanya sama anak saya, aku naik misalnya murid ini aku kudu piye saya gitu itu gini Bu, ini jadi anak-anak biar tidak dendam sama ibu. Saya malah belajar sama mereka. Kan mereka istilahnya sesama ya usianya, ketika anak saya SMP, saya SMA, saya harus menghadapi teman-teman murid-murid yang notabene dianggap nakal itu gimana. Kan memang sebenarnya anak nakal itu enggak ada tuh. Teman anak-anak itu kan memang hanya mencari jati diri saja, tetapi belum menemukan gitu. Sehingga sehingga penyalurannya mungkin terkadang makanya kita tidak boleh menjustis, tidak boleh memvonis ya, tidak boleh ngecap nek bocah iki gitu, nggak boleh, karena kita nggak tahu ke depannya. Dan itu banyak contoh. Dan tadi seperti dari anak, seperti berupa nasihat. Nasihat lagi Bunda dari sosok siapa yang nasihat yang paling berkesan gitu Bunda? Nasihat untuk saya selama hidup. Karir. Saya paling berkesan itu dari nenek dulu. Iya. Beliau padahal kan buta huruf, tapi filosofinya luar biasa. Itu tadi salah satunya, nduk engko nek rabi aja tuwek-tuwek. Soale wong wedok kuwi nyelot elek, nek wong lanang nyelot ganteng, ngeten. Terus yang kedua gini, nek kalau ada tamu datang ke rumahmu, kamu tanya, jangan nunggu dia ngomong. Kalau dia mau cari pinjaman, nggak berani, maka ditanya dulu kepentingannya apa. Kalau ada, misalkan mau pinjam, ada pinjami. Jangan kamu punya agama nggak punya. Itu orang itu kalau mau berdiri nggak bisa, kalau sudah tembung tapi kamu bilang nggak punya, padahal sebenarnya kamu punya. Uang kamu dituju itu mesti uangnya sengirone gitu. Itu yang ketiga pernah gini. Kalau kamu mau makan sesuatu, terus mendengar anak kecil nangis di dekatmu, jangan kamu makan, kasihkan. Luar biasa. Iya, kasihkan ya. Jadi jangan, ketika misalkan begini, ketika kamu punya hajat besar lah istilahnya, tetapi tetanggamu sakit, terus misalkan butuh uang untuk ke rumah sakit, tunda dulu hajatmu. Jadi utamakan orang yang sangat membutuhkan. Orang pinjam itu lebih butuh daripada orang kamu kasih. Ya.
Jadi kan ada orang kan sudah tak kasih ya sama ini, padahal dia itu memang pinjam itu butuh betul. Ketika kamu punya ya dikasih. Tapi ketika nggak punya ya bilang aja nggak punya. Tapi jangan sampai terus misalnya butuh terus nih, saya nggak ada udah ini saya kasih saya ikhlasin, dikasih itu kan nggak butuh, atau butuh memang itu gitu seperti itu. Karena memang mungkin orang zaman dulu nenek saya itu ketika masih mengandung anak terakhir itu sudah ditinggal suami sehingga menghidupi anak 5 sendiri. Itu sering cari pinjaman dan pengalamannya itu loh di Luar biasa perjuangan itu. Iya, iya. Nah itu disambungkan ya. Ya itu kami sudah saya terapkan juga sama anak-anak juga. Luar biasa menginspirasi juga ya, Bunda. Meskipun sederhana loh itu karena orang tidak berpendidikan, tapi berdasarkan Dari pengalaman. pengalaman. Iya, dari perjalanan hidup pengalaman. beliau. Nah ini Mas Genti, Bunda, ini kasih tip nih buat kami nih, tip-tip apapun itu untuk kami para pemirsa, para generasi muda. Ini apa tipsnya, Bunda? Kalau saya ini sering mengatakan kepada teman-teman guru juga ya, kalau kamu itu pengen hidup bahagia, pengen selalu awet muda, itu satu, hindari berprasangka buruk pada orang lain, yang pertama. Yang kedua, jangan mengurusi urusan orang lain ketika kamu tidak dimintai pendapat. Menurut saya gitu. Yang ketiga, jangan menyimpan dendam. Kemudian mudah memaafkan, ya. Meskipun seberat apapun, pokok memaafkan itu harus diutamakan, ya. Karena orang menyimpan dendam itu justru sangat-sangat tidak baik. Ya. Selalulah tersenyum dalam keadaan apapun, ya. Karena untuk menutupi masalahmu itu hanya dengan senyum, ya. Sehingga orang lain jangan tahu kalau kita itu bermasalah. Asal ceria Ya, gitu. ya. Terus jangan mudah tersinggung, itu yang penting. Oh, gitu. Ya, jangan mudah tersinggung. Terus yang terakhir saya punya tip gini, jangan terlalu berharap pada manusia. Karena apa ya? Kalau kita terlalu besar berharap pada manusia itu pada akhirnya kecewa. Berharaplah pada Tuhan karena semua yang mengatur kehidupan kita ini di dunia ini semuanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berharap pada manusia pasti kecewa. Kalau kepada teman-teman kepala sekolah tetap semangat ya, dalam keadaan apapun semangat berjuang, semangat sukses, semangat juara ketika kita mau, entah itu nanti hasilnya apa, yang penting prosesnya kita lalui dengan benar. Jadi kita itu melalui dengan proses yang betul. Kalau ada misalkan lomba-lomba atau apapun, atau mungkin proses kita ingin mencapai sesuatu, yang penting proses kita laksanakan dengan benar. Masalah misalkan juara, masalah hasil itu bonus. Saya gitu. Jadi Allah itu menilai kita proses kita, bukan hasil akhir. Ketika saya menanamkan kepada teman-teman harus menjadi pembina ini itu, jangan khawatir nanti kalau nggak juara gimana, kalau nggak penting. Yang penting prosesnya sudah dilalui. Kalau penjenengan sudah berjuang maksimal, itu kalau juara itu bonus. Allah itu menilainya itu bukan juaranya, tapi proses yang kita lalui. Luar biasa. Mungkin seperti itu. Luar biasa pengalaman. Sangat-sangat menginspirasi bagi saya kaum muda ini. Iya. Dan Bunda ini kan juga merupakan detik-detik Iya. juga Bunda Iya. Purna Iya. pensiun ya. Iya. Ini tepatnya tanggal 1 Maret 1 Maret 2002. Dan ini mungkin bisa diceritakan aktivitas nanti pada Purna nanti. Nggih. Apa Bun? Oh gini. Alhamdulillah Mbak, saya mulai tahun 2013 itu dimintai bantuan untuk ngajar di AKL. AKL. Iya, nggih, ya akan AKL Magetan, dosen bahasa Indonesia. Nggih. Betul. Saya juga itu enggak mamar, tapi tiba-tiba dicari orang ke rumah karena ada aturan baru yang dosen itu harus linear ijazahnya. Nah, kebetulan saya S1 S2-nya linear. Akhirnya diminta, ya sudah kami mulai tahun 2013 sampai sekarang. Itu nanti aktivitasnya sore hari. Selama ini saya tidak pernah mengganggu tugas utama saya pagi, nggak pernah. Saya mintanya sore. Jadi kadang malam. Nah, jadi saya ngajarnya kadang malam tergantung sempat saya kapan. Itu yang pertama. Yang kedua, di rumah ada anak asuh 60 itu ya, santrinya suami saya ya. Saya ikut mengambil bagian meskipun tidak sebagai ustadzahnya, tidak, tapi saya mendidik mereka melalui jalan lain. Istilahnya gini, anak-anak ini saya piket untuk membantu kerja di rumah, pekerjaan rumah, karena kami khawatir anak-anak ini tadi keluar dari pondok itu hanya bisa
hanya bisa belajar sekolah itu tapi nggak bisa pekerjaan rumah. Maka untuk melatihnya di piket. Nah itu ternyata sangat bermanfaat. Anak-anak yang datang itu tadinya bedakan laos sama kunir aja nggak bisa, tapi ini penting, sederhana tapi penting. Perempuan kan yang saya ajari, yang laki-laki juga diajari bersih-bersih. Jadi nanti anak-anak itu keluar dari pondok, misalkan ya itu laki-laki perempuan masak bisa, bersih-bersih bisa, semuanya bisa. Luar biasa. Jadi tidak hanya ngaji toh. Terus di tempat kami harus kuliah. Jadi harus sekolah, harus kuliah, tidak boleh mondok toh, itu enggak boleh. Jadi yang tadinya orang tuanya datang ya nanti pokoknya pengennya mondok saja ya nggak apa-apa diterima aja, nanti terus dikasih motivasi, akhirnya semua ya yang tadinya nggak mau kuliah jadi kuliah. Jadi kami berprinsip antara pendidikan agama dan umum harus seimbang, karena hidup kan harus seimbang. Jangan salah satu. Ibu dosen juga pengasuh pondok. Ya, ya bantuan baca lah. Baik Bunda, terima kasih obrolan kita pada siang hari ini luar biasa. Saya secara pribadi tambah pengalaman, inspirasi juga motivasi dari obrolan yang kita lakukan di siang hari ini. Saya juga terima kasih. Dan nanti pada saatnya Bunda memasuki masa purna, saya ucapkan selamat karena kumlot ya Bun. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia bersama Amin. keluarga. Amin. Insya Allah. Terima kasih Bun. Saya juga terima kasih. Demikian Sobat GTK, obrolan kita bersama Ibunda Supati NTT. Beliau merupakan Kepala SMN Negeri 3 Magetan. Dan akan kita ikuti podcast yang lain bersama tokoh-tokoh yang hebat selanjutnya. Dan sampai berjumpa di waktu dan kesempatan yang sama. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.